أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jemaah Masjid Rodatul Muslimin yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu bersyukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan rahmat yang terus Allah berikan kepada kita, dari semua petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita semakin hari semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan-kenikmatan ini tidak Allah cabut dari diri kita, termasuk mensyukuri dengan dijadikannya kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan kesyukuran kita, rasa syukur kita dengan selalu memperbanyak salawat dan mengirimkan salam kepada baginda kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kita mendekatkan kita, menghubungkan kita, mengkonekkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah di pagi di tempat yang berkah ini kita kembali melanjutkan bacaan hadis kita, mana Bapak Ibu alhamdulillah hari ini kita sudah masuk dalam bab terakhir dari kitab Syama'il ini. Artinya kita sudah berada di penghujung dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Artinya sudah sekitar 400-an hadis kita baca. Dari buku ini hadis-hadisnya alhamdulillah mungkin hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun kita baca kitab ini, yang mana pada akhirnya kita sampai dalam pembahasan terakhir dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini, yang mana bab terakhir yang dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya ini adalah bab ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab terakhir dari kitab ini adalah bab yang membahas tentang mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Kenapa Imam At-Tirmidzi meletakkan bab mimpi bertemu Rasul ini di bab terakhir? Salah satu alasannya adalah ketika kita membaca awal dari kitab ini, kita baca hadis-hadis tentang bagaimana sosok baginda Nabi, bagaimana tampannya baginda Nabi, bagaimana bentuk tubuhnya baginda Nabi, bagaimana cara beliau bersikap, berbicara, bagaimana beliau tertawa, bagaimana beliau makan, bagaimana akhlak seharian beliau. Semua yang kita baca di awal-awal kitab ini akan menghantarkan kita pada pengetahuan yang mendalam tentang sosok baginda Nabi, sehingga ketika kita nantinya diberikan kemuliaan oleh Allah, berjumpa Rasulullah SAW dalam mimpi kita, maka kita akan memiliki keyakinan terhadap apa yang kita mimpikan itu tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita sudah tahu seperti apa sosok baginda Nabi dari gambaran hadis-hadis yang termaktub, yang tertulis dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi ketika seseorang mempelajari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini dari awal sampai akhir, maka dia punya pengetahuan mendalam tentang sosok baginda Nabi,
sehingga ketika nantinya diberikan kemuliaan bermimpi dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan semakin memiliki keyakinan kalau yang dia mimpikan, yang dia temui dalam mimpinya adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bingung lagi siapa yang dia lihat dalam mimpinya, sehingga dia tidak keliru ketika melihat ada seseorang dalam mimpinya kemudian dia menganggap bahwa itu Rasulullah, ternyata bukan Rasulullah yang dilihatnya, karena jauh sangat berbeda dengan apa yang digambarkan oleh para sahabat dalam hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Maka kita akan baca hadis-hadis tentang mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana hadis pertama dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Rasul bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya maka dia sungguh benar-benar melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah juga, dari Abu Hurairah yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasul bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi sungguh dia benar-benar melihatku, maka syaitan itu tidak bisa menyerupai aku atau tidak bisa persis seperti aku. Kemudian hadis juga dari Abi Malik Al-Asy'ari dari ayahnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi maka sungguh dia melihat. Jadi 3 hadis ini maknanya sama, bunyinya hampir sama, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa dari umatnya Nabi Muhammad yang melihat beliau di dalam mimpi, maka sungguh mimpi itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya dia benar-benar melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya, sebab setan itu tidak akan bisa menyerupai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Setan itu bisa menyerupai apapun makhluk di alam semesta ini. Setan itu biasanya datang dalam mimpi kita, yang kita lihat dalam mimpi kita itu adalah proyeksi atau jelmaan setan yang memberikan godaan kepada kita melalui mimpi. Misalkan setan menyerupai hewan buas. Jadi kita kalau mimpi buruk, mimpi hewan buas atau mimpi sesuatu yang buruk, itu adalah proyeksi atau gambaran jelmaan dari setan. Bahkan setan bisa menyerupai orang-orang soleh seperti para kiai, para ulama yang menyesatkan kita dalam mimpi kita. Akan tetapi satu yang tak bisa dilakukan oleh setan adalah menyerupai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau yang kita lihat dalam mimpi kita itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah kalau yang kita temui itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada kita. Jadi Rasul datang ke dalam mimpi seseorang adalah merupakan kenikmatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya yang Allah pilih. Ini luar biasa. Mimpi bertemu Rasul adalah salah satu nikmat yang luar biasa. Harus jadi harapan kita semua. Harus jadi harapan kita. Mungkin banyak dari kita yang belum berjumpa dengan Nabi, miliki harapan dalam hati kita, berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Kita hidup jauh dari Nabi, zaman kita jauh dari Nabi, kita tak pernah berjumpa dengan Nabi secara nyata, maka setidaknya kita memohon kepada Allah kita dipertemukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meninggalkan dunia ini. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Dalam
Hadis Imam Bukhari, Rasul bersabda, barang siapa yang melihat di dalam mimpinya, maka dia akan melihatku secara nyata. Karena syaitan tidak bisa menyerupai. Apa maksud kita akan melihat Nabi dalam keadaan nyata? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW di dunia, maka nanti ketika di akhirat dia akan memiliki ikatan khusus dengan baginda Nabi SAW. Orang mukmin di surga nanti pasti akan bisa melihat Rasulullah. Tapi orang yang pernah bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dunia, dia akan memiliki ikatan khusus dengan baginda Nabi SAW. Misalkan jamaah melihat seorang ustadz, semua jamaah melihat ustadz, tapi ada salah satu jamaah yang bisa ikut bersama ustadz, makan bersama ustadz, nongkrong bersama ustadz, kiai, habib, itu berbeda ikatan hubungannya. Jadi orang yang pernah bermimpi dengan baginda Nabi, dia akan mendapatkan ikatan khusus dengan baginda Nabi nanti di akhirat. Kemudian juga ada ulama mengatakan yang bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia, maka dia akan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat hidupnya. Jadi ada ulama termasuk Imam Nawawi mengatakan barang siapa yang melihat bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi berjanji orang tersebut akan melihatnya secara nyata, maka artinya orang tersebut sebelum dia menutup akhir hidupnya di dunia ini, dia akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui dirinya. Kemudian juga ada ulama menafsirkan mengatakan bahwasanya maksud melihat Nabi secara nyata adalah jauh sebelum dia sakaratul maut, dia sudah melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan nyata, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur lagi. Meskipun ini banyak juga pendapat ulama yang menolak pendapat ini, karena tidak mungkin Nabi yang sudah berada di dalam kuburnya datang dalam keadaan terjaga, dilihat dalam kondisi terjaga. Tapi ada ulama juga yang memberikan dalil-dalil bahwasanya itu mungkin, bukan hal yang mustahil bagi seseorang yang memiliki ikatan khusus dengan Allah, dengan Rasulullah, bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga, bukan hanya dalam keadaan tertidur. Dalil, salah satu dalil yang dikutip oleh orang-orang para ulama yang tidak memustahilkan hal ini adalah peristiwa Isra Mi'raj. Kita tahu cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, Nabi bertemu dengan nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang sudah wafat, tapi Nabi melihat dalam keadaan terjaga. Jadi ini menjadi salah satu dalil, bukan hal yang mustahil bagi seseorang bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya dari Asim bin Kulayb, dia mengatakan haddatsani abi, berbicara kepadaku ayahku, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalni. Qala abi فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. Jadi di sini Kulayb, ada seorang namanya Kulayb, dia ini mendengar bahwasanya Abu Hurairah itu pernah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya maka dia benar-benar melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Kemudian Kulayb ini bercerita kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, aku kemarin semalam berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Dia mengatakan, coba ceritakan kepadaku seperti apa yang kau lihat dalam mimpimu. Kemudian Kulayb mengatakan, aku melihat sosok manusia yang mirip seperti Hasan bin Ali, seperti cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hasan bin Ali. Perawakannya, bentuk tubuhnya hampir seperti Hasan bin Ali.
Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, innahu kana yushbihu. Benar, yang kau temui itu adalah Rasulullah, karena memang Rasulullah itu mirip dengan Hasan bin Ali. Ini salah satu bagaimana cara kita kalau ada orang yang menceritakan kepada kita tentang mimpinya bertemu dengan Rasul, maka yang bisa kita berikan saran adalah kita tanyakan, bagaimana, seperti apa sosok yang kau temui dalam mimpimu. Kalau dia ceritakan yang saya temui adalah seperti ini, itu sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh para sahabat dalam kitab Syama'il atau kitab Sirah Nabi, maka kita bisa meyakini saudara kita bahwa itu benar-benar mimpi yang benar berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga cerita dari Yazid Al-Farisi, dia mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami zaman Ibn Abbas. Qala fa qultu li Ibn Abbas inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm fa qala Ibn Abbas inna Rasulullah kana yaqulu inna asy-syaitan la yastati'u an yatashabbah bi. Fa man ra'ani fi an-nawm faqad ra'ani. Hal tastati' an tan'ata hadha ar-rajul alladhi ra'aituhu fi an-nawm? Qala na'am. Na'atu laka rajulan bayna rajulain ismuhu wa lahmuhu asmaru ila al-bayad akhalul 'ain حسن الضحك جميل دوائر حجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. Ini cerita Yazid Al-Farisi, sama dengan sebelumnya, dia bermimpi berjumpa dengan Rasul, kemudian dia ceritakan kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas meminta kepada Yazid Al-Farisi untuk menceritakan sosok yang dia temui dalam mimpinya. Kemudian Yazid Al-Farisi menceritakan, aku bermimpi dengan sosok pria yang badannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, yang mana kulitnya itu putih kemerah-merahan, akhalul ain, dan matanya itu seperti ada celaknya, sangat indah. Hasanul dhahik, dan senyumnya itu juga sangat indah. Kemudian mukanya itu bentuknya lebih seperti bundar, tidak lonjong. Kemudian bagian antara dua telinganya dipenuhi dengan jenggot, dan bagian lehernya tertutupi dengan jenggotnya yang sangat tebal. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas mendengar sosok Yazid Al-Farisi menceritakan sosok yang dia temui dalam mimpinya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, benar, itu adalah mimpi yang kau temui itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau kau bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tidak akan dapat mensifati beliau lebih banyak darinya. Jadi ini salah satu cerita tentang bagaimana seseorang bermimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diceritakan kepada orang lain, dan orang lain menanyakan seperti apa sosok yang dia temui dalam mimpinya. Jadi penting juga bagi kita untuk mempelajari tentang seperti apa sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tahu kalau seseorang yang kita lihat dalam mimpi kita itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya ada tiga hal. Dia tahu kalau itu Rasulullah, biasanya tiga hal. Pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya itu menyebutkan langsung kalau beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mimpi, kemudian bertemu dengan seseorang dan mengatakan ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bisa jadi menjadi mimpi yang benar, bahwa yang kita temui adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang bisa tahu kalau itu Rasulullah adalah ketika dia bermimpi, dia melihat orang tersebut diagungkan luar biasa, sehingga kita yakin kalau orang yang kita lihat dalam mimpi itu adalah orang, bukan sembarangan orang. Kemudian juga kita tahu kalau yang kita temui Rasulullah adalah yang kita temui sosok luar biasa. Kemudian ada orang yang mengatakan kepada kita kalau yang kita lihat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak tanda-tanda, alamat-alamat yang memberitahukan kepada kita kalau yang kita lihat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah Rasul mengatakan man ra'ani fin naum. Barang siapa yang melihatku, maka dia benar-benar melihatku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Di sini Syekh Ali Jum'ah mengatakan, setan memang tidak bisa menyerupai baginda Nabi. Gak mungkin bisa, gak punya kekuatan karena Rasulullah itu adalah cahaya yang luar biasa sehingga setan tidak bisa menampung cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan tidak bisa menyerupai Rasulullah, namun setan bisa menyerupai suaranya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setan itu tidak bisa menyerupai bentuk wajah baginda Nabi, tapi setan itu bisa mengelabui kita dengan pura-pura mengeluarkan suara seperti suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang tersesat, misalkan dia bermimpi, kemudian dia dalam mimpinya itu dia mengatakan kamu akan menjadi penerusku. Umumkanlah bahwa engkau adalah nabi penerusku. Yang mana kita tahu tidak mungkin ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya suara yang dia dengar itu tentu bukanlah suara baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin Rasulullah memerintahkan sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat. Maka perlu diperhatikan ketika ada seseorang bermimpi mengatakan dia mengakui kalau dia bertemu dengan baginda Rasul, kita tanyakan apa yang kau dengar dari apa yang kau lihat dalam mimpimu. Kalau dia mendengar Rasulullah mengatakan sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam, tentu bisa jadi suara itu bukan dari Rasulullah SAW, melainkan dari setan itu bisa menyerupai suaranya baginda Nabi. Seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari lagi zikir, lagi beribadah, kemudian ada suara yang mengaku Nabi Muhammad yang memerintahkan kepada Abdul Qadir Al-Jailani untuk berhenti beribadah karena dia sudah cukup, gak perlu lagi ibadah, sudah banyak pahalanya. Sini Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengetahui kalau suara itu adalah suara setan. Setan itu bisa menyerupai mirip suaranya dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun terjadi di zaman Nabi di kota Mekah. Karena suatu hari para sahabat mendengar ada suara Rasulullah yang mengatakan sesuatu perintah, namun Rasulullah tidak ada. Jadi ini membuktikan bahwa setan itu tidak bisa menyerupai bentuknya baginda Nabi, wajah indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia bisa mengelabui kita dengan mengaku-ngaku Nabi dengan suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya dari Sabit dari Anas anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatakhayyalu bihi. Qala wa ru'yal mu'min juz'an min 46 juz'an minan nubuwah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa denganku di dalam mimpi maka dia sungguh melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Dan ru'yal mu'min, mimpinya seorang mukmin itu adalah bagian dari 46 kenabian. Maksudnya apa? Mimpi bertemu Nabi, mimpi bertemu dengan orang soleh, mimpi-mimpi kebaikan-kebaikan itu adalah salah satu ru'yah salihah. Ru'yah salihah itu adalah salah satu tanda kenabian yang Allah berikan kepada para nabinya. Wahyu sudah tutup, namun ru'yah mukminah ini, ru'yah salihah ini masih Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana ru'yah salihah ini bisa memberitahukan dalam mimpi kita sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Misalkan kita bermimpi ada nantinya anak kita akan menjadi ulama besar. Itu bisa jadi merupakan petunjuk dari Allah, ru'yah salihah. Mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Itu namanya ru'yah salihah. Seperti yang Allah berikan kepada para nabinya. Jadi beruntunglah kita ketika kita mendapatkan ru'yah salihah, apalagi bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama mengatakan barang siapa yang bermimpi dengan baginda Nabi, maka niscaya dia akan meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang bermimpi dengan Nabi, dia akan semakin besar kesempatan yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak istimewaan yang Allah berikan pada orang yang pernah bermimpi dengan Nabi.
Kenapa Allah berikan keistimewaan untuk bisa berjumpa bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Salah satu alasan utamanya adalah mahabbah. Jadi bab mimpi berjumpa dengan Nabi, alasan utamanya adalah mahabbah, kecintaan seseorang kepada Rasulullah. Kecintaan itu melahirkan kerinduan yang luar biasa. Rinduan yang luar biasa inilah yang akan mendatangkan Rasulullah dalam mimpi kita. Di bab cinta, misalkan kita cinta kepada seseorang atau sesuatu idola, kita bayangkan terus sebelum tidur, itu biasanya kebawa dalam mimpi. Begitulah dengan orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya. Mereka adalah orang yang senantiasa setiap waktunya merindukan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan kecintaan mereka, kerinduan mereka kepada baginda Nabi SAW membuat Nabi pun rindu kepada mereka sehingga datang dalam mimpi-mimpi mereka. Bersihkan hati kita agar layak untuk didatangi oleh Rasulullah SAW. Ikuti sunnahnya Nabi karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan kesempatan kemuliaan untuk bisa berjumpa Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak cara kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi. Banyak amalan-amalan yang bisa kita amalkan, tapi yang paling penting semua amalan itu akan bisa menghantarkan kita kepada baginda Nabi Muhammad kalau kita benar-benar memiliki rasa cinta kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, apakah boleh bagi kita bercerita kalau kita bermimpi dengan Nabi SAW? Kalau ditanya boleh atau tidak, tentunya boleh-boleh saja. Tapi tidak wajib bagi kita menceritakan mimpi kita kepada seseorang. Bahkan para ulama menganjurkan lebih baik kalau kita bermimpi dengan Rasulullah disembunyikan. Jadikan itu adalah rahasia kita dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bermimpi dengan Rasulullah dan tidak ada kepentingan kita untuk menceritakan kepada orang lain, tidak ada maslahat untuk kita ceritakan, tidak ada perintah Rasul untuk menceritakan, maka lebih baik disimpan. Karena apa? Karena hal itu lebih banyak menimbulkan fitnah untuk kita. Sebab biasanya kalau orang cerita tentang mimpinya berjumpa dengan Rasulullah, cenderung dia akan terpesona dengan respon orang yang mendengar cerita kita. Wah, luar biasa kamu orang mulia, kamu adalah orang yang terpandang. Hal ini akan membuat kita semakin sombong, semakin besar hati, sehingga nikmat mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW ini akan dicabut oleh Allah karena kesombongan kita, merasa kita besar, merasa kita hebat karena sudah bermimpi dengan baginda Nabi SAW. Maka yang paling aman, sembunyikan nikmat itu dan tingkatkan lagi agar Allah memperjumpakan lagi kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat berjumpa dengan baginda Nabi SAW dalam mimpi kita, sehingga Nabi SAW berkenan memberikan kita syafaatnya nanti di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya qalbun yatasal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuna ilaika. Allahumma zidna fi mahabbati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Allahumma inna nas'aluka huda wa rahmah. Allahumma anzil ar-rahmah wa sakinah wal mawaddah fi buyutina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.